Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Nama saya adalah Reza Dwi Pranata dari kelas Fisika Dasar 7 yang diampu oleh Bapak Sugianto Sulistiono, Insinyur Magister Sains dari Universitas Airlangga. Ini saya akan menjelaskan soal yang sudah saya bahas mengenai ujian tengah semester dari buku Fisika Dasar 1. Oke, yang pertama ada di bagian 1. Ini soal esai konsep, terdapat 50 soal, langsung saja yang pertama. Jelaskan perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor, sertai dengan contoh masing-masing. Oke, jadi besaran skalar hanya memiliki nilai tanpa arah, sedangkan untuk besaran vektor sendiri punya nilai dan arah. Kedua, mengapa satuan penting dalam fisika? Berikan contoh kesalahan tanpa satuan. Satuan memberikan makna fisis pada sebuah angka. Tanpa satuan, angka 10 itu bisa berarti dalam meter, detik, kilogram, sehingga membingungkan. Oke. Apa perbedaan massa dan berat secara fisis? Massa adalah jumlah materi dalam benda yang nilainya selalu tetap. Tidak ada gaya gravitasi pada benda, sehingga nilainya berubah tergantung gravitasi yang ada di lokasi tersebut. Mengapa hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian? Karena ada keterbatasan penelitian alat ukur, keterampilan pengamat yang tidak sempurna, dan perubahan kondisi lingkungan. Makna fisis dari komponen vektor. Komponen vektor menunjukkan seberapa besar pengaruh sebuah vektor pada arah sumbu tertentu, yang mempermudah kita menganalisis gerak ataupun gaya. Nomor 6, jelaskan perbedaan jarak tempuh dan perpindahan. Jarak tempuh adalah total lintasan yang dilewati benda, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi lurus dari titik awal ke titik akhir. Nomor 7, mengapa perpindahan bisa nol meskipun benda bergerak? Jawabannya karena benda kembali lagi ke posisi awal letaknya berada. Nomor 8, perbedaan kecepatan dan kelajuan. Kelajuan adalah besaran skalar yang hanya mengukur cepat lambatnya gerak. Kecepatan adalah besaran vektor yang memperhitungkan cepat gerak serta arahnya. Kapan percepatan bernilai 0 tetapi benda tetap bergerak? Jawabannya adalah saat benda bergerak lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Jelaskan makna tanda negatif pada kecepatan. Tanda negatif berarti arah gerak berlawanan dengan arah acuan yang kita tentukan dari awal. Apa ciri utama gerak lurus beraturan? Kecepatannya selalu konstan dan percepatannya bernilai 0. Mengapa grafik ST gerak lurus beraturan berbentuk garis lurus? Karena posisi benda berubah secara stabil dan linier seiring berjalannya waktu. Apa perbedaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan? Secara konsep, GLB tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0, sedangkan GLBB memiliki percepatan konstan yang nilainya bukan 0. Mengapa kecepatan gravitasi selalu muncul pada gerak vertikal? Jawabannya ya karena pada area vertikal, gaya gravitasi bumi selalu menarik benda ke bawah. Mengapa gerak parabola dapat dipisah menjadi dua gerak? Karena gerak arah horizontal itu mendatar dan vertikal itu ke atas dan ke bawah. Dan keduanya itu tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Apa yang dimaksud gaya dalam fisika? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang bisa merubah bentuk atau arah suatu benda. Mengapa gaya tidak selalu menyebabkan benda bergerak? Karena gaya-gaya yang bekerja itu saling meniadakan, bisa saling meniadakan, atau resultannya nol, atau gaya tersebut hanya cukup untuk menahan benda agar tetap diam. Jelaskan hukum 1 Newton secara konseptual. Oke, untuk hukum 1 Newton, benda akan terus diam atau terus bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya total atau resultan gaya yang mengganggunya. Makna inersia, inersia adalah sifat alami benda yang malas atau menolak mengubah keadaan geraknya saat ini. Jelaskan hubungan gaya, massa, dan kecepatan. Hubungan ketiganya dirumuskan dengan F kali M kali A, artinya gaya total sebanding dengan massa dikali percepatan benda. Mengapa gaya selalu muncul berpasangan? Karena setiap gaya selalu berasal dari interaksi antara dua benda sesuai konsep aksi dan reaksi. Apa tujuan menggambar diagram benda bebas? Untuk memisahkan dan melihat dengan jelas semua gaya yang bekerja pada satu benda tersebut. Jelaskan gaya formal, fungsi gaya formal. Fungsi gaya normal. Gaya normal adalah gaya tolakan dari permukaan agar benda tidak menembus permukaan tersebut.
Mengapa gaya gesek selalu berlawanan arah gerak? Karena sifat dasar gaya gesek adalah menghambat atau menantang gerakan relatif antara dua permukaan. Apa yang menyebabkan benda meluncur di bidang miring? Jawabannya karena komponen dari gaya benda yang searah sejajar dengan benda miring. Okay, wait, pause. 26. Mengapa diperlukan gaya sentripetal pada gerak lingkar? Tentu saja untuk menarik benda ke pusat lingkaran sehingga benda tetap berada pada lintasan melingkarnya. Apakah gaya sentrifugal benar-benar ada? Tidak. Itu hanya gaya fiktif atau gaya semu yang seolah-olah terasa saat kita berada di dalam kerangka berputar. Perbedaan gerak lurus dan gerak melingkar dari sisi percepatan. Pada gerak lurus, percepatan searah dengan lintasan, sedangkan pada gerak melingkar, percepatan itu selalu mengarah ke pusat lingkaran. Jelaskan pengertian usaha. Adalah proses perpindahan energi yang terjadi ketika sebuah gaya berhasil memindahkan suatu benda. Kapan usaha bernilai nol meskipun ada gaya, ketika arah gaya tegak lurus membentuk sudut 90 derajat terhadap arah perpindahan benda. Apa makna sudut dalam rumus usaha? Sudut menentukan seberapa besar komponen gaya yang benar-benar efektif dan searah untuk memindahkan benda. Jelaskan hubungan antara usaha dan energi kinetik. Total usaha yang diberikan pada suatu benda besarnya sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Apa yang dimaksud energi potensial? Energi yang tersimpan dalam benda karena posisi atau ketinggiannya. Kapan energi mekanik bersifat kekal? Ketika tidak ada gaya luar seperti gesekan. Kapan energi mekanik bersifat kekal? Ketika tidak ada gaya luar seperti gesekan dan hanya konservatif seperti gravitasi yang bekerja. Mengapa energi bisa menghilang ketika ada gesekan? Energi tidak benar-benar menghilang, melainkan berubah menjadi energi internal lain seperti energi panas. Jelaskan konsep pusat massa. Pusat massa adalah satu titik acuan yang mewakili posisi rata-rata dari seluruh distribusi massa dalam suatu sistem. Mengapa sistem partikel dapat dianalisis sebagai satu benda? Karena semua gaya internal antara partikel di dalam sistem saling meniadakan. Makna momentum secara fisik. Momentum adalah tingkat kesulitan untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Mengapa benda bermassa lebih besar dihentikan? Tentu saja karena masanya yang besar membuat nilai momentumnya juga besar, sehingga butuh yang lebih besar untuk menghentikannya. Jelaskan pengertian impuls. Impuls adalah hasil perkalian antara gaya yang bekerja pada benda dengan lamanya waktu gaya tersebut bekerja. Hubungan impuls dengan perubahan momentum. Nilai impuls yang diberikan pada sebuah benda sama dengan besar momentum benda tersebut. Kapan momentum kekal? Momentum akan selalu kekal dalam sistem yang tertutup, asalkan tidak ada gangguan dari luar. Mengapa gaya internal tidak mempengaruhi momentum sistem? Tentu saja karena gaya internal selalu terjadi berpasangan dan berlawanan arah sehingga saling meniadakan. Apa itu tumbukan lenting sempurna? Tumbukan di mana tidak ada energi yang hilang. Momentum dan energi kinetik totalnya tetap sama sebelum dan sesudah tumbukan. Perbedaan tumbukan lenting dan tidak lenting. Tumbukan lenting, energi kinetiknya kekal. Pada tumbukan tidak lenting, ada energi kinetik yang hilang. Jelaskan pengertian keseimbangan statik. Kondisi di mana benda-benda benar-benar diam, tidak mengalami percepatan geser atau translasi maupun percepatan putar atau rotasi. Mengapa benda diam belum tentu seimbang? Karena meskipun tidak bergeser, benda tersebut mungkin masih mengalami efek putaran atau torsi. Syarat kesetimbangan translasi. Total gaya bekerja pada benda bernilai 0. Syarat kesetimbangan rotasi. Total seluruh torsi atau momen gaya pada benda harus bernilai 0. Makna torsi secara intuitif. Torsi adalah kemampuan mendorong atau gaya untuk membuat benda berputar pada porosnya. Oke. Untuk bagian satu sudah selesai, selanjutnya kita lanjutkan pada bagian kedua. Oke, lanjut bagian kedua, nomor 51. Besaran berikut yang merupakan besaran vektor adalah perpindahan. Pasangan besaran dan satuan SI yang benar adalah panjang dan meter. Pernyataan yang benar tentang massa dan berat adalah
Berat bergantung pada gravitasi karena massa adalah besaran skalar dan berat adalah besaran vektor. Alasan utama hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian. Jawabannya B, keterbatasan alat ukur. Fungsi utama pemecah vektor adalah untuk mempermudah analisis arah. 56, jarak tempuh berbeda dengan perpindahan karena perpindahan itu memperhatikan arah. Tentu saya jawabannya C, kecepatan bernilai 0 ketika benda. Jawabannya C, gerak lurus beraturan. Ya, tanda negatif pada kecepatan menyatakan B, arah gerak berlawanan acuan. 59, grafik pasti terhadap waktu pada GLB berbentuk garis lurus atau linier karena ya bertambah secara stabil pada setiap detiknya. Gerak parabola dapat dianalisis sebagai kombinasi gerak horizontal dan vertikal. Penyebab utama perubahan gerak suatu benda adalah jawabannya B, gaya. Hukum 1 Newton berkaitan dengan konsep C, inersia. Karena hukum 1 Newton menjelaskan sifat inersia, itu kemalasan benda untuk mengubah keadaan geraknya. Sultan gaya 0 pada benda berarti jawabannya C, percepatan 0 karena benda tersebut bisa diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa jawabannya C, gaya muncul berpasangan yang dikenal sebagai aksi reaksi. Tujuan utama diagram benda bebas adalah mengisolasi gaya-gaya. Diagram ini bikin membuat kita fokus mengidentifikasi semua gaya spesifik yang bekerja pada satu benda saja. Pada bidang licin, penyebab benda meluncur adalah jawabannya D, mg sin theta, karena ya sejajar dengan lintasan menurun sehingga menarik benda ke bawah. B, sentripetal selalu mengarah ke jawabannya B, besar lingkaran, agar gaya selalu menarik ke arah titik besar lingkarannya, berputar dalam lingkaran. Pada kerangka inersial, gaya sentrifugal, gaya semu yang dirasakan akibat berada dalam kerangka yang sedang berputar. Usaha bernilai 0 jika C, gaya tegak lurus perpindahan karena cos 90 derajat adalah 0. A, gaya yang menyiku atau tegak lurus dengan arah gerak tidak akan menghasilkan usaha. Satuan usaha dalam SI adalah B, Joule. Energi kinetik bergantung pada C, kecepatan karena sesuai rumusnya energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi sangat bergantung pada kecepatan atau V pada benda tersebut. Energi potensial gravitasi bergantung pada jawabannya B, massa dan ketinggian. Berdasarkan rumus energi potensial mgh, energi ini bergantung pada massa benda dan posisi ketinggiannya dari tanah. Teorema usaha energi menyatakan bahwa H sama dengan perubahan energi kinetik. Energi mekanik kekal jika hanya gaya konservatif bekerja. Jika benda hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi tanpa ada gesekan udara, energi mekaniknya tidak akan berkurang. Momentum didefinisikan sebagai mv. Momentum dihitung dari hasil kali antara massa dan kecepatan. Momentum merupakan besaran vektor karena punya arah kecepatan dan arah momentum karena momentum bergantung pada kecepatan, arah kecepatan juga menjadi arah momentum benda tersebut. Impuls berhubungan langsung dengan perubahan momentum. Biasanya dorongan impuls akan berdampak langsung pada seberapa besar momentum benda tersebut berubah. Momentum sistem kekal jika tidak ada gaya eksternal atau C. Selama benda bertumbukan tertutup dan tidak ada pihak luar yang ikut campur mendorong, momentumnya tetap utuh. Pada tumbukan tidak konting sempurna, benda menyatu. Tumbukan jenis ini buat energi kinetik banyak hilang karena kedua benda saling menempel dan bergerak sama usai tumbukan.
Keseimbangan statik mensyaratkan kecepatan nol. Syarat utamanya adalah benda tidak mengalami perubahan sama sekali, berarti slope percepatan nilai nol. Syarat kesetimbangan translasi adalah B, F sama dengan nol. Syarat kesetimbangan rotasi adalah C, ST sama dengan nol. Agar benda tidak berputar. Torsi bergantung pada jawabannya C, gaya dan lengan gaya. Putaran benda itu ditentukan oleh besarnya gaya dan seberapa jauh jarak dorongan itu dari porosnya atau lengan gaya. Torsi maksimum terjadi jika gaya C tegak lurus batang. Yang tegak lurus 90 derajat terhadap batang akan memberikan tarikan maksimal untuk memutar benda. Kesetimbangan stabil ditandai oleh energi potensial minimum. Benda cenderung stabil jika berada pada posisi terendahnya, yaitu saat energi potensial berada pada nilai minimum. Benda diam tetapi tidak setimbang karena jawabannya C, masih ada torsi. Benda bisa saja tidak berpindah tempat, namun jika ada torsi, ia akan berputar pada porosnya. Pusat massa suatu sistem adalah titik representasi distribusi massa. Ini adalah titik fiktif di mana kita bisa menganggap seluruh bagian massa benda terkumpul jadi satu di sana. Pusat massa dan pusat berat berimpit jika medan gravitasi seragam. Jika gravitasi sama merata di seluruh bagian benda, maka titik berat dan pusat massanya akan berada di satu koordinat yang sama. Papel gaya menghasilkan B, torsi tanpa resultan gaya. Doi berlawanan arah, namun si ajar ini murni hanya menghasilkan putaran atau torsi tanpa menggeser benda tersebut sama sekali. Dua benda 10N bekerja pada benda bermassa 20 kg. Kekuatan benda tersebut adalah, jawabannya adalah 5, karena 10 dibagi 2 sama dengan 5. Dua benda lurus beraturan dengan kecepatan 5, jarak yang ditempuh adalah 4 second, jawabannya adalah 20 meter, sesuai dengan prinsip GLB. Selanjutnya, sebuah benda bermassa 1 kg jatuh dari ketinggian 20 meter dengan gravitasi sama dengan 10 meter per second. Energi potensial awalnya adalah 200 Joule karena sesuai dengan rumus massa dikali gravitasi dikali tinggi, yaitu 1 kali 10 dikali 20 sama dengan 200. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 3 meter per second. Besar momentum gaya tersebut adalah, jawabannya 6. Oke, sebuah gaya 20N bekerja sejajar perpindahan sejauh 5 meter. Yang dilakukan gaya tersebut adalah 100. Ya, dia langsung dikali. Dua balok bermassa 4 kg berada di tengah bidang datar licin. Jika gaya 12N bekerja padanya, kecepatan balok adalah, jawabannya adalah 3. Sebuah benda berat melingkar dengan kecepatan 10 meter per second pada lintasan berjajar 5. Percepatan sentripetalnya adalah, jawabannya adalah D. Sebuah batang diputar dengan gaya 10N pada jarak 0,5 meter tegak lurus batang. Besar torsinya adalah B, 5N. M. Torsinya adalah gaya dikalikan lengan gaya. 10 dikalikan 0,5 menghasilkan 5. Sebuah benda bermassa 1 kg memiliki energi kinetik 50 Joule. Kekuatan benda tersebut adalah 50 sama dengan setengah 1 V kuadrat berdasarkan kecepatannya adalah 100, yang kecepatannya adalah 40 meter per second. Jawabannya C. Dua benda bertumbukan tidak lenting sempurna dan menyatu. Jika momen awal sistem 10 kg per meter per second, maka momentum akhirnya adalah C, 50 kg meter per second. Karena meskipun energi kinetiknya hilang sebagian, sistem tetap tertutup sehingga momentum awal selalu sama persis dengan momentum akhir. Nomor 10, nomor 100 yang terakhir, sebuah papan panjang 4 meter ditopang di kedua ujungnya. Beban 40 N diletakkan tepat di tengah papan, yaitu tumpuan di setiap ujungnya adalah B20 karena beban berada tepat di titik tengah simetris.
sehingga berat 40 N dibagi rata kedua tumpuan masing-masing menahan berat 20. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menonton dan uh, saya nantikan diskusinya di kolom komentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.